berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan semangat, sukacita, melewati akhir tahun dan memulai tahun yang baru dengan pengharapan yang tetap menyala di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang akan terjadi, percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, bagian yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan menjadi bagian dari perjalanan hidup terbaik kita. Kita bawa semua pergumulan kita membawa semua permasalahan hidup kita. Percayalah, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, ada pertolongan, sesuatu yang baik akan terjadi. Bahkan Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita seperti yang telah Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami, membela kami, supaya kami tetap ada di jalan-Mu, dalam rencana-Mu yang indah, yang mulia. Bapa di surga, kami membawa semua pergumulan, permasalahan, dan semua rintangan penghalang yang akan menghadang perjalanan kami di tahun ini. Kami sangat percaya ketika kami melangkah bersama-sama dengan-Mu, tidak ada situasi dan keadaan pun yang bisa menghalangi kami untuk bisa mengalami janji-janji Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan. Bahkan kami sangat percaya ketika kami terus menjaga hubungan kami dengan-Mu, ada ketenangan, ada ketentraman, ada sukacita, kelegaan kami alami melewati semua pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami persembahkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun lalu, Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan sertai hidup kami. Rumah tangga, pekerjaan anak-anak. Di tahun ini, tahun yang baru, kami percaya Tuhan sediakan apa yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin terus menyembah Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Yesus berterima kasih, Yesus Kau mengasihi
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih. Kami hanya ingin memilih-Mu Tuhan. Sebab memilih-Mu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami melayani Tuhan bukan karena kekuatan kami. Terima kasih. Memilih-Mu bagian yang terbaik, Selamanya tak akan terganti harta yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti harta yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selamanya. Puji Tuhan saudara-saudara, karena kita sudah memiliki bagian yang terbaik dalam hidup manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melihat kembali ke belakang perjalanan hidup kita, terutama 1 tahun yang sudah lewat, kita pasti mengalami banyak pergumulan, ada banyak masalah dalam hidup kita, ada situasi-situasi tertentu yang sulit yang harus kita lalui, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita bahkan menjadi stres, yang menyakitkan kalau kita rasakan. Tetapi kalau kita kenang kembali sampai akhir tahun, sampai saat ini, kita hanya mendapat kesimpulan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap mengasihi, Tuhan itu tetap menolong kita. Oleh sebab itu, mengawali tahun ini, mari kita lebih berpikir bukan semua masalah yang ada di belakang kita, bukan kita terikat dengan apa yang sudah lewat, tetapi mari kita melihat apa yang di depan, apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan tahun ini, apa yang kita rindukan, kita bisa dapatkan yang dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya 1 tahun ke depan itu bukan sekedar
menghabiskan waktu hidup kita, tetapi benar-benar 1 tahun yang sangat bernilai, 1 tahun yang sangat memuliakan Tuhan, 1 tahun yang mendatangkan kebahagiaan sukacita, tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan saat ini, saya ingin kita berbagi yang di sini ya. Kira-kira apa yang kalian rindukan tahun ini? Resolusi apa? Kerinduan apa? Mimpi apa yang ingin kalian alami di tahun ini? Coba, siapa dulu yang memulai? Saya nih ya. Oke. Tahun ini udah pastinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi satu hal lagi, saya ingin sekali lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mungkin saya bisa bawa kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Walaupun tahun-tahun kemarin ada yang saya sudah tabur, tapi kan ada kita menabur mungkin orang yang menuai. Tapi itulah, jadi tahun ini saya ingin sekali lebih banyak lagi saya menabur, memperkenalkan Tuhan buat mereka yang terhilang. Puji Tuhan, satu kerinduan yang sangat baik sekali, dan Tuhan pasti dengar kalau Bu Sundang terus melangkah dalam komitmen dengan Tuhan. Tuhan pasti perlengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengenapi rencana Tuhan. Siapa lagi? Evi. Ya, kalau saya Pak hampir sama sih dengan kamu, Kak Sondang. Maksudnya pengen lebih baik lagi, lebih fokus lagi di dalam melayani Tuhan supaya semakin berkenan setiap apa yang kita lakukan memang hanya membuat Tuhan tersenyum gitu loh Pak. Karena mungkin di tahun-tahun yang lalu banyak kelalaian, mungkin sesuatu yang bisa kita nanti dululah gitu, kita tunda-tunda. Tapi kalau tahun ini kita pengen supaya semuanya lebih fokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu Pak. Ya, puji Tuhan, kerinduan yang sangat mulia sekali. Ya, Mane ada yang mau disampaikan? Saya sih cuman satu ya, saya minta sama Tuhan beri kesehatan dan jangan sampai pelayanan saya sia-sia. Hanya itu. Di tahun lalu saya sudah diangkat Tuhan, ya walaupun masih tahap belajar. Saya merasa saya sudah lebih berharga di mata Tuhan. Dan tahun ini saya ingin lebih lagi memberikan segalanya untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi semua merindukan supaya mendatangkan kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kalau saudara-saudara, kalau kita fokus dengan kehendak Tuhan pada rencana Tuhan, kita tidak akan tergoda menjadi gelisah dan risau dengan berbagai prediksi dari orang-orang yang katanya ahli, apalagi para peramal yang meramalkan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan bencana, penuh dengan kondisi-kondisi yang sulit. Tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita melangkah dalam rencana Tuhan. Kalau toh memang ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang menakutkan terjadi, ada bencana, kita bisa laluinya dengan baik karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amen. Kalau toh ada banyak tantangan, ada krisis yang terjadi, kita percaya kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup bertahan, bahkan kita akan berhasil untuk menyelesaikan semua krisis yang terjadi. Amen. Jadi kita harus berpegang pada hal yang paling penting. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya ini adalah tahun rahmat Tuhan, di mana anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tersedia berlimpah dalam hidup kita semua. Amen. Kita akan pelajari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30. Perikop ini menjelaskan ketika Yesus masuk di Bait Allah, kemudian dia diberi kesempatan untuk membacakan firman Tuhan. Dan pasti bukan kebetulan, karena yang Yesus baca itu ternyata dari kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Mesias yang akan datang.
Makanya Yesus membacanya dan kemudian berkata, hari ini, ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Puji Tuhan. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui tentang tahun rahmat Tuhan, bahwa tidak ada satu peristiwa, satu keadaan pun yang sebenarnya terjadi secara kebetulan. Setiap hal itu menjadi sebuah proses hidup, di mana hidup kita semakin mengalami apa yang Tuhan rancangkan. Tidak kebetulan Yesus masuk di bait Allah. Tidak kebetulan Yesus akhirnya yang dipilih untuk membaca kitab suci. Tidak kebetulan yang dibaca adalah dari nubuatan Nabi Yesaya. Tidak kebetulan. Makanya setelah membaca dan menjelaskannya, Yesus berkata, nats ini hari ini sudah digenapi. Berarti setiap proses hidup kita, setiap peristiwa keadaan apapun yang kita alami, itu bagian dari penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Amen. Walaupun keadaannya kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Tidak enak rasanya. Situasinya sepertinya justru berlawanan dari yang kita rindukan. Tetapi percaya kalau sebuah peristiwa terjadi, Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib, supaya kita sampai pada yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Kalau kita terus mempercayai dan terus taat melangkah, kita akan sampai ke sana. Percaya bahwa ada banyak janji Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Mungkin tahun lalu sepertinya terkendala, tahun lalu sepertinya ada orang yang menghalangi, tahun lalu sepertinya nggak bisa berjalan. Tetapi Tuhan akan bekerja. Kalau tahun ini memang sesuai dengan waktunya Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satu situasi sulit pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kita akan berkata bahwa tahun ini tahun di mana janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua kita bisa baca ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Saudara-saudara, sebenarnya setiap situasi dan kondisi itu akan masuk pada tahun rahmat Tuhan kalau Tuhan Yesus hadir di situ. Jadi kalau saat ini kita masih diizinkan Tuhan masuk tahun yang baru, berarti tahun ini menjadi tahun rahmat kita. Nah, situasi apapun, rumah tangga kita seperti apa, pekerjaan kita seperti apa, kondisi apapun, kalau ada kehadiran Yesus Kristus, ini adalah tahun rahmat Tuhan. Amen. Seperti pada masa itu, ketika Yesus membacakan, itu waktunya tahun rahmat Tuhan dinyatakan. Karena apa? Yesus hadir. Yesus menyatakan bahwa kebenaran dan nubuatan Nabi Yesaya itu tergenapi. Jadi saudara-saudara, jangan ragu, jangan cemas dengan semua masalah yang melanda saudara, yang diprediksi para ahli atau peramal-peramal itu. Jangan terlalu galau, jangan terlalu gelisah, apalagi menjadi takut. Yang saudara mesti takutkan adalah kalau saudara berjalan sendirian tanpa Yesus. Yang perlu saudara cemaskan adalah ketika saudara melakukan sesuatu, ketika saudara mengurus rumah tanggamu, ketika saudara memulai usahamu, ketika saudara bekerja, ketika saudara melayani, saudara melakukannya tanpa kehadiran Yesus Kristus. Itu harus dicemaskan, itu harus ditakutkan. Sebab kalau tanpa kehadiran Yesus, maka masalah-masalah kecil akan bisa menjadi besar. Masalah yang kelihatannya sepele ternyata bisa mematikan hidup kita. Masalah-masalah yang kadang-kadang kita remehkan, ternyata setelah itu merusak, menghancurkan kehidupan kita betul. Tetapi di mana Yesus Kristus hadir, di balik masalah, dalam pergumulan hidup,
dalam situasi sulit, sebesar apapun, itu ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Percaya, ini tahun rahmatnya Tuhan. Saudara, tidak ada masalah situasi apapun yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara-saudara, kadang-kadang manusia itu berpikir itu dengan apa yang kelihatan. Ketika Yesus membacakan firman Tuhan itu dan mengajar mereka, mereka begitu terkesima, kata-katanya penuh wibawa, penuh dengan kuasa. Tetapi mereka mulai ingat, bukankah dia ini anak Yusuf? Kadang-kadang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kasat mata itu sering mencemaskan kita. Tetapi percayalah, sebenarnya dalam Yesus Kristus menegaskan kepada kita, Yesus Kristus anak dari Yusuf tukang kayu, orang yang sederhana di desa yang sangat kecil, tidak terkenal. Tetapi dari situ anugerah Tuhan mengalir. Dengan kata lain apa? Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan selalu tersedia. Tidak bergantung kita hebat atau tidak. Tidak bergantung kita pandai atau tidak. Tidak bergantung kita punya uang atau tidak. Tidak bergantung kita punya teman atau tidak. Ada orang yang menolong kita atau tidak. Tidak bergantung kita punya fasilitas atau tidak. Tetapi ketika ada rahmat Tuhan di dalamnya, maka semua masalah selalu ada jalan keluarnya. Semua masalah bisa diatasi karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib itu tersedia. Ada rahmat Tuhan yang disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa, percaya. Tidak peduli apapun yang diprediksi orang-orang yang ahli. Tidak peduli keadaan yang kita lihat seperti apa. Apalagi juga jangan pedulikan apa kata peramal. Tetapi mari kita pedulikan apa kata Tuhan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Ini adalah tahun di mana janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Ini tahun di mana semua pergumulan-pergumulan kita itu bisa teratasi. Tetapi yang harus kita pastikan, hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita jalani ini, pastikan di situ ada Tuhan, saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mengikuti tuntunan Tuhan. Ketika saudara lakukan, kita akan tahu ada begitu banyak rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita di tahun ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat percaya akan kebenaran firman-Mu. Para ahli, para peramal mengatakan bahwa tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan krisis. Ada banyak kesulitan, ada banyak situasi yang buruk. Tetapi kami lebih percaya akan janji firman-Mu. Kami lebih percaya akan apa yang Tuhan katakan. Ya, memang di dunia ini mungkin akan ada kesulitan, mungkin akan ada krisis, mungkin ada pergumulan yang berat. Tetapi kami sangat percaya ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami semua. Ada kebaikan, ada pertolongan, ada penggenapan janji Tuhan. Bahkan kami percaya apa yang tidak mungkin di tahun-tahun yang lalu terjadi dalam hidup kami, tahun ini menjadi mungkin. Kami akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu boleh kami alami. Karena kami tahu di mana ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Maka di situ selalu ada kebaikan, di situ ada pekerjaan Tuhan yang ajaib, di situ ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Biarlah kami selalu memastikan hidup kami selalu berjalan dengan-Mu. Hidup kami selalu mentaati-Mu. Hidup kami selalu selaras dengan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa
untuk setiap saudara-saudara yang bergabung dalam program Raise and Guide ini. Mereka mengawali tahun ini mungkin dengan pergumulan yang sangat berat. Mereka mengawalinya dengan sakit penyakit, mengalaminya dengan kelemahan tubuh, mengalaminya dengan konflik rumah tangga, mengawalinya dengan situasi-situasi yang tidak ideal, yang menyakitkan, yang menekan jiwa mereka. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar hari ini memerdekakan hati mereka dari ketakutan, dari kecemasan, dari perasaan yang tertekan. Mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam rohnya, dalam jiwa mereka. Dan mereka percaya betul bahwa ini menjadi tahun rahmat Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada situasi apapun, keadaan pun yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan dalam hidup kami semua. Jangan padamkan roh kami, jangan padamkan pengharapan kami, tapi biarlah roh-Mu terus mengobarkan hati kami untuk percaya pada firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengundang Tuhan Yesus untuk terus memimpin hidup kami secara pribadi. Tuhan Yesus terus memimpin rumah tangga kami. Tuhan Yesus terus berada dan memimpin kami di dalam bekerja, di dalam kami berusaha, di dalam kami menjalani semua aktivitas kami. Kami sangat percaya di mana Yesus hadir, di situ ada rahmat Tuhan, di situ ada kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah ini juga menjadi tahun rahmat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Untuk melewati semua krisis yang ada dan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi atas bangsa dan negara kami dalam keadaan yang aman. Tidak ada gangguan secara keamanan, ada damai sejahtera, ada perubahan-perubahan menuju kebaikan secara ekonomi, secara politik juga terkendali dengan baik. Walaupun masuk di tahun-tahun politik yang di tahun yang lalu begitu panas, tapi biarlah oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu semuanya terkendali Tuhan. Yang ada adalah damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya ada rahmat Tuhan yang menyertai hidupmu. Situasi apapun, keadaan apapun dalam mengawali tahun ini kelihatannya bisa membuat kita jadi ragu, menjadi kehilangan pengharapan, menjadi pesimis. Tetapi percaya kalau ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, kalau ada rahmat Tuhan dalam hidupmu, maka kebaikan, pertolongan, dan semua hal yang baik itu Tuhan berikan sehingga engkau sampai pada tujuan Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan apapun yang sedang saudara alami saat ini, kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami rindu bahwa semua pergumulan-pergumulan saudara ditolong Tuhan. Karena kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Memilihmu bagian yang terbaik selalu.